Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatis syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan dalam semata kita pedoman KNU wa jamin tanamidhi wa masyikhina wa ma'alif kitab alati ta'alamna wa namna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KN1 jilid 3, yang mana untuk hari ini akan membahas bab yang ke-8 ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Bab yang ke-8 dari kitab pedoman KN1 jilid 3 ini menerangkan tentang tokoh-tokoh NU atau tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tapi sebelum membahas lebih jauh, perlu sampeyan ketahui bahwasanya di dalam menyebutkan tokoh-tokoh NU, di sini penulis kitab pedoman KN1 itu beliau menerangkan bahwasanya tokoh-tokoh NU yang ditulis dalam buku ini hanyalah sebagian kecil saja. Kenapa? Karena kami sadar betul bahwa tokoh NU yang tidak tertulis dalam buku ini jauh lebih banyak. Namun karena keterbatasan referensi yang kami miliki, dan seandainya semua sejarah tokoh NU itu ditulis, niscaya akan membutuhkan beribu-ribu kertas untuk memuat seluruh biografi mereka yang begitu luas. Nah, sehingga hanya tokoh-tokoh inilah yang dapat kami tulis. Nah, namun hal itu tidak mengurangi penghormatan kami terhadap jasa-jasa mereka yang tentunya tidak mungkin dapat dibalas hanya dengan menulis biografinya. Di biografi atau tokoh-tokoh NU yang ditulis di sini nanti ini hanya sebagian kecil saja, Nah, di antara yang ditulis biografinya tokoh-tokoh NU di sini yaitu satu, Syekhuna Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Nah, Syekhuna Muhammad Khalil atau yang lebih akrab dengan nama Mbah Khalil Bangkalan, beliau itu lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1252 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 September tahun 1834 Masehi, yaitu di Desa Langudeh, Desa Keramat, Ujung Piring, Bangkalan, Madura. Nah, oleh ayahnya beliau yaitu Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan itu dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil memang sudah menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu itu terutama yaitu ilmu fikih dan nahwu sangat luar biasa. Bahkan beliau itu sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik, yaitu yang terdiri dari 1000
bait tentang ilmu nahwu itu sejak usia muda. Sejak usia muda beliau itu sudah hafal. Nah, untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan juga ilmu yang lainnya, maka orang tuanya Mbah Khalil kecil itu mengirimnya itu ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Nah, setelah tahun 1850 ketika usianya itu hampir menginjak usia 30, Kiai Khalil muda itu berguru kepada Kiai Muhammad Nur di pesantren Langitan, Tuban. Nah, kemudian untuk menambah ilmu dan juga pengalaman, beliau nyantri di pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan. Nah, dari sini beliau pindah lagi ke pesantren Kebon Candi, Pasuruan. Nah, selama di Kebon Candi, beliau itu juga berguru kepada Kiai Nur Hasan di Sidogiri, Pasuruan. Nah, selama di Kebon Candi, beliau mencukupi kebutuhan hidup dan belajarnya sendiri, yaitu dengan cara menjadi buruh batik. Agar apa? Agar tidak merepotkan orang tuanya. Nah, padahal ayahnya itu cukup mampu untuk membiayai beliau. Nah, kemandirian Kiai Khalil itu nampak ketika beliau itu berkeinginan belajar ke Mekah. Beliau itu tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta biaya. Tapi beliau itu memutuskan belajar di sebuah pesantren di Banyuwangi. Nah, selama beliau itu nyantri di Banyuwangi, beliau itu juga menjadi buruh pemetik kelapa kepada gurunya dengan diberi upah yaitu 2,5 sen setiap pohon. Nah, upah ini selalu beliau tabung. Nah, tahun 1859 Kiai Khalil itu memutuskan untuk berangkat ke Mekah dengan biaya tabungannya. Tapi sebelum berangkat, oleh orang tuanya Kiai Khalil itu dinikahkan dengan Nyai Asik. Nah, di Mekah beliau belajar kepada guru dari berbagai mazhab di Masjidil Haram. Nah, tapi beliau itu lebih banyak mengaji kepada guru yang bermadhab Imam Syafi'i. Nah, sepulang dari Tanah Suci, Kiai Khalil itu dikenal sebagai al-faqih atau ahli fikih dan tarekat yang hebat. Bahkan beliau itu dapat memadukan kedua ilmu itu dengan serasi. Beliau itu juga seorang hafidh, menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, Kiai Khalil kemudian mendirikan pesantren yaitu di desa Cangkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahiran beliau. Nah, setelah putrinya yang bernama Siti Khotimah itu dinikahkan dengan keponakannya sendiri yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cangkebuan itu diserahkan kepada menantunya tersebut. Nah, sedang Kiai Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di desa Kademangan, hampir di pusat kota Bangkalan, yaitu sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Bangkalan. Nah, di pesantren yang baru ini beliau itu cepat memperoleh santri. Nah, santri yang pertama yang datang dari Jawa tercatat yaitu bernama Hasyim Asy'ari dari Jombang. Nah, pada tahun 1924 di Surabaya itu ada sebuah kelompok diskusi yang bernama yaitu Taswirul Afkar atau konseptualisasi pemikiran yang didirikan oleh seorang kiai yaitu Abdul Wahab Hasbullah. Nah, dalam perkembangannya ketika
Kiai Wahab Hasbullah beserta Kiai Hasyim Asy'ari bermaksud untuk mendirikan jamiah. Setelah dimintakan persetujuan kepada Kiai Khalil, ternyata beliau itu memberikan restu dengan isyarat memberikan tongkat dan tasbih melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, pada tanggal 29 Ramadan tahun 1343 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 April tahun 1925 Masehi, dalam usia 91 tahun karena usia lanjut beliau wafat. Nah, hampir semua pesantren di Indonesia yang ada sekarang itu masih mempunyai sanad kepada Kiai Khalil. Nah, setelah beliau wafat, makamnya tetap menjadi rujukan yang tidak pernah sepi dari penziarah yang mengharapkan berkah dari Syekhuna Khalil. Nah, beliau itu diistirahatkan di daerah Mertajasa, yaitu Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nah, ketentraman lahir dan batin itu terlihat dari bangunan masjid yang bersih, luas, dan megah. Jamaah dan pengurus masjid serta makam yang ramah itu menambah kekusukan ketika berziarah di sana. Nah, tokoh NU yang nomor 2 yaitu Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu bernama lengkap Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau Pangeran Benowo bin Abdurrahman atau Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, yaitu ayah Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Nah, beliau itu lahir di Desa Gedang, Utaran Jombang. Nah, pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah atau bertepatan yaitu tanggal 14 Februari tahun 1870 Masehi. Nah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu merupakan putra dari Kiai Haji Asy'ari yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Beliau itu pernah menjabat Rais Akbar organisasi NU. Nah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari muda itu memulai pendidikannya kepada orang tuanya sendiri, yaitu di Pondok Gedang. Nah, sejak kecil beliau itu sudah dikenal sangat cerdas. Nah, ketika usia baru menginjak 13 tahun, beliau itu sudah diminta untuk membantu mengajar santri-santri di Pondok Gedang. Nah, di tahun berikutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda itu memulai petualangan barunya dalam mencari ilmu. Nah, pertama kali yaitu ke Pondok Wonokoyo, Probolinggo, Angitan Tuban, Trenggilis, Semarang. Kemudian belajar di Bangkalan yaitu kepada Syekhuna Khalil. Dilanjutkan lagi yaitu ke Pondok Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh yaitu oleh Kiai Haji Ya'qub Hamdani. Nah, akhirnya beliau itu diambil menantu oleh Kiai Ya'qub. Nah, tidak hanya sampai di situ. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam menimba ilmu. Nah, setelah menikah, beliau itu masih melanjutkan perjalanannya ke Mekah, yaitu di bawah bimbingan Syekh Khatib Minangkabau. Nah, perlu saya ketahui bahwasanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi itu adalah keturunan dari seorang hakim
golongan padri yang benar-benar anti penjajahan Belanda. Beliau itu dilahirkan di Bukit Tinggi pada tahun 1855 Masehi. Kemudian beliau pergi ke Makkah pada tahun 1871 dibawa oleh ayahnya. Nah, sampai dia itu menamatkan pendidikan, dia menikah pada tahun 1879 dengan seorang putri Mekah, yaitu yang bernama Siti Khadijah, yaitu anak dari Syekh Soleh Al-Qurdi. Syekh Ahmad Khatib mulai mengajar di kediamannya, yaitu di Mekah, dan tidak pernah kembali ke daerah asalnya. Syekh Ahmad Khatib itu mencapai derajat kedudukan yang tertinggi dalam mengajarkan agama sebagai imam dari madhab Syafi'i di Masjidil Haram. Beliau itu memiliki beberapa karangan dalam bahasa Arab dan Melayu. Nah, antara lain kitab karangan beliau yaitu kitab Nafahat ala Syarah al-Waraqat, yaitu karya Imam Haramain Abdul Malik al-Juwaini, yaitu kitab yang menerangkan tentang usul fikih. Dan juga kitab karangan beliau yaitu kitab Al-Jauhar An-Naqiyah fi al-Amali Al-Jaibiyah, yaitu kitab yang menerangkan tentang ilmu miqat. Dan juga kitab Raudatul Khusab fi Amali Ilmi Hisab, kitab yang menerangkan tentang ilmu matematika. Dan kitab Ad-Dalilul Masmu', kitab yang menerangkan tentang hukum pembagian harta pusaka. Jadi itu termasuk guru beliau, guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mekah, yaitu Syekh Khatib Minangkabau. Dan juga Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari selain berguru kepada Syekh Khatib Minangkabau, juga berguru kepada Syekh Nawawi Banten, dan juga kepada Syekh Mahfud Termas. Nah, perlu saya mengetahui juga bahwasanya Muhammad Mahfud atau Syekh Mahfud Termas itu adalah Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi, yang populer disebut dengan Syekh Mahfud Termas. Nah, dialah ulama Jawa paling berpengaruh pada zamannya. Syekh Muhammad Mahfud itu lahir di Termas pada tanggal 12 Jumadil Ula tahun 1285 Hijriah, atau bertepatan tanggal 31 Agustus tahun 1868 Masehi. Nah, beliau itu bermukim di Mekah sampai beliau wafat, yaitu pada tanggal 1 Rajab tahun 1338 Hijriah, atau bertepatan tanggal 20 Mei tahun 1920 Masehi. Nah, dalam kitab Muhibah Zilfadli jilid yang keempat, yang merupakan salah satu karya beliau, itu dikatakan bahwa beliau itu pada masa mudanya itu banyak menimba ilmu kepada ayahnya sendiri, yaitu yang bernama Syekh Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi. Nah, merasa haus akan ilmu dan setelah banyak belajar kepada ayahnya, Syekh Muhammad Mahfud Termas kemudian memilih merantau, yaitu ke Semarang, untuk belajar kepada Kiai Muhammad Soleh Darat. Nah, sedangkan guru utama beliau yang paling banyak mengajarnya berbagai ilmu secara keseluruhannya yaitu Said Abi Bakar bin Said Muhammad As-Sato, yaitu ulama yang mengarang kitab I'anatul Thalibin, dan juga ulama yang mengarang kitab I'anatul Thalibin, yang mana kitab I'anatul Thalibin itu merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in. Nah, dalam menulis, konon Syekh Mahfud itu ibarat sungai
yang airnya itu terus mengalir tanpa henti. Nah, Gua Hira itu menjadi tempatnya mencari inspirasi. Dia biasa menghabiskan waktunya itu di gua tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyunya yang pertama itu. Nah, kecepatan Syekh Mahfud dalam menulis kitab juga boleh dibilang istimewa. Nah, kabarnya kitab Manhaj Ad-Dawi An-Nadhr itu beliau selesaikan dalam masa 4 bulan 14 hari. Nah, Mahfud mengatakan bahwa kitab ini ditulis ketika berada di Mina dan Arafah. Nah, selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, dan juga Syekh Mahfud termasuk juga beliau itu berguru kepada ulama-ulama terkemuka di Mekah. Nah, sepulang dari Mekah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu mendirikan pondok pesantren yaitu Tebu Ireng. Nah, tepatnya yaitu pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah atau bertepatan tahun 1899 Masehi. Nah, dengan murid pertamanya yaitu sebanyak 28 santri. Nah, pada tahun 1925 beliau turut serta mengirimkan utusan ke Arab Saudi yang dikenal dengan Komite Hijaz. Nah, berawal dari sinilah akhirnya didirikan Jamiah Nahdlatul Ulama yaitu pada tanggal 16 Rajab tahun 1394 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi di Surabaya. Nah, di dalam jamiah tersebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjabat sebagai Rais Akbar hingga akhir hayat beliau. Nah, di kemudian hari dengan nama Rais Am. Jadi di kemudian hari jabatan Rais Akbar itu diganti dengan nama Rais Am. Nah, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 7 bulan Ramadan, tanggal 7 bulan Ramadan tahun 1366 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di belakang pesantren Tebu Ireng. Beliau itu meninggalkan sejumlah karya dalam beberapa bidang ilmu. Antara lain karya beliau yaitu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab Risalah At-Tauhidiyah dan juga kitab Al-Qalaid fi ma yajibu min al-aqaid atau kitab yang menerangkan fan tauhid. Nah, di dalam bidang akhlak beliau itu menulis kitab Adab Al-Muta'alim wal Muta'alim. Kitab ini yaitu memaparkan kode etik seorang ulama dan pelajar. Nah, tokoh NU yang nomor 3 yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah itu beliau lahir pada bulan Maret yaitu tahun 1888 di Tambak Beras Jombang. Itu selama 20 tahun Kiai Wahab itu mendalami agama di berbagai pesantren. Beliau itu pernah juga yaitu belajar di Langitan, Tuban, Mojosari, Nganjuk, Tawangsari, Sepanjang, Branggan Kediri, Syekhuna Khalil, Bangkalan, Tebu Ireng, Jombang, dan Mekah Al-Mukarramah. Nah, setelah
menyelesaikan studi di berbagai pondok pesantren ya. Kiai Wahab itu mendirikan Syarikat Islam cabang Mekah itu pada tahun 1914 dan juga mendirikan perguruan pendidikan di Kawatan yaitu Gang 4 Surabaya dengan nama Nahdlatul Wathon. Jadi ini adalah bukti bahwa NU dalam perjalanannya itu mulai dini sudah mendidik masyarakat untuk belajar nasionalisme. Sekolah yang pertama didirikan adalah Nahdlatul Wathon yang artinya itu kebangkitan tanah air. Nah, kemudian diikuti dengan Hidayatul Wathon dan Far'ul Wathon. Semuanya disertai kata wathon di belakangnya. Nah, jadi setelah menyelesaikan studi di berbagai pondok pesantren yaitu Kiai Wahab tadi ya mendirikan Syarikat Islam cabang Mekah pada tahun berapa tadi 1914 dan juga mendirikan perguruan pendidikan di Kawatan Gang 4 Surabaya dengan nama apa tadi Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air. Nah, pada tahun jadi mendirikannya itu pada tahun berapa? Pada tahun 1916. Nah, 2 tahun kemudian beliau itu meresmikan Madrasah Taswirul Afkar yang terletak di kawasan Ampel Suci yaitu pada tahun 1918 Masehi. Nah, madrasah itu awalnya merupakan perkumpulan anak-anak muda sebagai forum diskusi. Nah, Kiai Wahab itu adalah seorang tokoh yang sangat dinamis, lincah, pantang menyerah dan banyak akal. Nah, beliau itu bisa bergaul dengan berbagai macam tokoh pergerakan. Sebagai ketua cabang Syarikat Islam Mekah, beliau itu sering berhubungan dengan Hos Cokro Aminoto yang pemikirannya itu banyak mengarah pada politik. Nah, di Madrasah Nahdlatul Wathon beliau itu bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang merupakan tokoh Muhammadiyah, dan di Madrasah Tafkir Afkar Kiai Wahab itu bergaul dengan Kiai Ahmad Dahlan Ahyad yaitu seorang tokoh NU yang belakangan dikenal salah satu pendiri MIAI. Nah, pada tahun 1925 Kiai Wahab itu bersama dengan saya Ghonaim Al-Misri dan juga dengan Kiai Haji Dahlan Abdul Qadir yaitu mahasiswa NU yang tinggal di Mekah itu menemui Raja Ibnu Saud di Mekah yaitu sebagai utusan Jamiah Nahdlatul Ulama, tim yang dikenal dengan sebutan Komite Hijaz ini yaitu bertujuan untuk melobi pemerintah kerajaan Arab Saudi agar ajaran bermadhab itu tetap dijamin di tanah haram. Nah, akhirnya misi itu pun berhasil diemban dengan baik. Raja Saud menyetujui permintaan itu. Nah, Kiai Wahab pula yang memprakarsai adanya tradisi jurnalistik di kalangan NU dengan mendirikan majalah tengah bulanan yaitu Suara Nahdlatul Ulama. Nah, majalah itu dipimpin oleh Kiai Wahab sendiri dari Surabaya dan mampu bertahan hingga 7 tahun. Nah, kelak majalah itu berganti nama yaitu menjadi Berita Nahdlatul Ulama ketika dipimpin yaitu oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq. Nah, perlu saya mengetahui
Kiai Haji Mahfud Siddiq itu adalah putra sulung dari Kiai Haji Siddiq dari ibunya Haji Zakiyah, yaitu Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Beliau itu adalah kakak kandung dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, yaitu yang hidup di tahun 1926 sampai 1991. Nah, ibunda beliau itu meninggal dunia di saat beliau itu masih berusia 24 tahun. Nah, 4 tahun kemudian ayahnya juga wafat. Nah, untuk urusan agama beliau itu menyontoh ayahnya. Ayah beliau itu adalah sosok yang tegas dan sangat ketat, terutama yaitu dalam hal sholat berjamaah. Beliau itu dikenal berwatak sabar, tenang, dan sangat cerdas. Beliau itu juga kiai yang suka berpenampilan najis dan rapi. Nah, wawasan berpikirnya itu amat luas dan modern, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Nah, beliau itu pernah nyantri di pesantren Tebu Ireng, yaitu yang diasuh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di masa remajanya beliau itu adalah seorang aktivis dan ahli organisasi. Beliau adalah ketua Tanfidiyah PBNU, Rais Am PBNU, perumus konsep Mabadi Khairul Ummah, yaitu sebuah gerakan yang yaitu sebuah gerakan pembentukan umat terbaik dalam membentuk sebuah umat yang dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan bagian terpenting dalam kiprah NU. Nah, dalam pembentukan Mabadi Khairul Ummah, Kiai Haji Mahfud ikut terinspirasi sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasikun. Yang artinya apa? Artinya ayat tadi kurang lebih yaitu kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Sebagian mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi suara Nahdlatul Ulama itu ketika majalah itu dipegang atau dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq itu berganti nama dengan Berita Nahdlatul Wathon. Dan selain dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq, yaitu juga Abdullah Ubaid sebagai wakilnya. Nah, ketika yaitu jika bakal Ansor mulai mengenakan seragam barunya dalam Muktamar Menes Banten tahun 1938 Masehi, para kiai sepuh itu menolak seragam tersebut. Kenapa? Sebab seragam yang dipakai itu adalah celana panjang, dasi, kopiah, dan tanda bintang di pundak. Nah, persoalan yang paling utama adalah dasi. Kenapa? Karena dinilai meniru busana non-muslim yang menjajah bangsa Indonesia. Nah, di sisi lain ada usulan agar Kongres itu digabungkan saja dengan Muktamar NU. Nah, namun usulan itu ditolak oleh sehingga gesekan dan ketidakcocokan antara kiai muda dan kiai sepuh itu mulai tampak.
pada saat itulah ya Kiai Wahab itu diminta nasihatnya mengenai masalah yang terjadi di antara Kiai muda dan Kiai sepuh. Nah, kemudian Kiai Wahab naik ke forum untuk menyampaikan nasihatnya soal tidak setujunya kaum sepuh terhadap anu tidak boleh berlangsung terus. Sebab kalau dibiarkan takkan ada habisnya. Ada contoh menarik tentang ini. Dulu para sahabat Rasulullah SAW sewaktu melawan orang-orang versi, masing-masing pihak itu tidak ada yang berani memulai peperangan ini. Mengapa? Karena kuda para sahabat belum pernah mengenal gajah yang menjadi kendaraan perang tentara versi. Nah, sehingga ketika perang akan dimulai, kuda tunggangan itu berbalik. Nah, begitu juga gajah-gajah orang versi. Keduanya itu sama-sama takut. Kenapa? Karena belum saling mengenal saja. Tapi setelah para sahabat membeli gajah, gitu, kemudian dikenakan pada kuda-kuda yang terlatih untuk berperang, maka lama-lama kuda tidak takut lagi terhadap gajah. Nah, setelah itu mereka berangkat perang dan berhasil menaklukkan tentara versi. Nah, akhirnya dengan nasihat yang jitu dari Kiai Wahab, rukunlah kedua kelompok itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menggabungkan Kongres ANU dengan Muktamar NU. Nah, sekarang tentang jasa-jasa Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah beliau itu termasuk penggagas berdirinya Jamiah NU bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pada tahun 1926. Nah, di masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjabat sebagai Rais Akbar Jamiah NU, Kiai Wahab itu menjabat sebagai Khatib Am PBNU. Nah, sepeninggal Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945, jabatan Rais Akbar itu diganti nama menjadi Rais Am. Nah, Kiai Wahab yang menjadi orang pertama menduduki jabatan itu hingga wafatnya tahun 1971. Nah, sedang Kiai Bisri Sansuri, yaitu adik iparnya Kiai Wahab, menggantikan posisi Kiai Wahab setelah beliau wafat. Nah, Kiai Wahab pada waktu hidupnya itu dikenal sebagai seorang ulama yang ahli diskusi. Dalam suatu pertemuan Rais Suriah PBNU, beliau itu berdebat sengit dengan Kiai Bisri Sansuri, yaitu membahas sebuah yayasan di Semarang yang mengurusi ibadah haji. Kiai Bisri itu menyatakan hal tersebut itu tidak diperbolehkan menurut kacamata fikih. Nah, sedangkan Kiai Wahab itu memperbolehkannya. Sampai akhirnya Kiai Wahab itu mengatakan, "Pakai iku lek rupek yo di okeh-okeh." Apa maksudnya apa? Maksudnya fikih itu kalau sempit ya diusahakan longgar. Nah, hal itu terdengar sebagai guruan. Jadi hal itu terdengar sebagai gurauan, tapi sebenarnya menyimpan makna filosofi yang tinggi. Nah, dalam bidang ekonomi, Kiai Wahab itu mempelopori berdirinya Syirkah Inan Murabatah Nahdlatul Tujar, itu pada tahun 1918 Masehi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun kerjasama dalam bidang perekonomian. Nah, tapi karena mayoritas umat Islam Indonesia itu adalah petani, maka kegiatannya lebih mengutamakan bidang pertanian. Nah, Kiai Wahab Hasbullah itu beliau wafat tanggal 29 Desember tahun 1971 dalam usia yaitu 83 tahun
di rumahnya, yaitu di Komplek Pesantren Tambak Beras Jombang. Yang keempat yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Nah, Kiai Bisri Sansuri itu lahir di Desa Tayu, Pati, Jawa Tengah, yaitu pada tokoh NU yang nomor 4 yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Kiai Bisri itu lahir di Desa Tayu, Pati, Jawa Tengah, itu pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1304 Hijriah atau bertepatan tanggal 18 September tahun 1886 Masehi. Beliau itu lahir dari keluarga penganut tradisi keagamaan yang sangat kuat, yang menurunkan ulama-ulama besar dalam beberapa generasi. Nah, Kiai Bisri Sansuri pada usia 7 tahun, beliau itu belajar ilmu agama kepada Kiai Soleh di desa kelahirannya. Kemudian belajar kepada Kiai Haji Abdul Salam, yaitu di desa Kajen, lalu pindah ke pesantren Kasingan, Rembang, untuk belajar kepada Kiai Khalil Harun. Nah, dilanjutkan yaitu kepada Kiai Soeb, itu di pesantren Sarang. Nah, menginjak usia 15 tahun, Kiai Bisri itu belajar kepada Syekhuna Khalil Demangan Bangkalan. Nah, Kiai Bisri itu juga melakukan tradisi santri keliling. Nah, caranya yaitu dengan menuntut ilmu di pesantren Tebu Ireng selama 6 tahun dalam asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah selama 2 tahun. Nah, sekembalinya beliau dari Mekah, Kiai Bisri itu menetap di Jombang karena yaitu menikah dengan adik Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, di kota itulah beliau itu mendirikan pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. Nah, jasa-jasa Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Bisri itu termasuk salah seorang kiai yang hadir pada pertemuan 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, yaitu saat para ulama menyepakati berdirinya organisasi NU. Beliau itu duduk sebagai akwan atau anggota Suriah dalam susunan PBNU pertama pada saat itu. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan, beliau itu bergabung dalam barisan Sabilillah dan menjabat Kepala Staf Markas Besar Ulama Jawa Timur atau yang disingkat MBODT, yang kantornya yaitu berada di belakang pabrik Pakuwaru, Sidoarjo. Nah, sejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat, yaitu pada tahun 1947, jabatan Rois Akbar itu dihapus dan diganti nama dengan nama Rois Am. Nah, posisi itu dijabat oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri itu ditetapkan sebagai wakilnya. Nah, pada tahun 1971 Kiai Bisri itu menggantikan Kiai Wahab sebagai Rois Am hingga akhir hayatnya. Nah, dalam sejarah kelahiran NU, Kiai Haji Bisri Sansuri itu dikenal sebagai pendamping utama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Bisri itu berperan sebagai penghubung utama antara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Nah, pada saat para ulama pondok pesantren berkumpul di Kertopaten Surabaya, yaitu pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu belum kunjung hadir. Nah, padahal tanpa kehadiran beliau, rencana mendirikan Jamiah NU bagi para ulama pesantren itu akan mengalami kegagalan. Kenapa? Karena itu Kiai Haji Bisri Sansuri itu diminta tolong untuk menjemput Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Tebu Ireng Jombang. Nah, pilihan itu didasarkan pada pengalaman bahwa beliaulah satu-satunya ulama yang dapat meyakinkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, memang setiap kali muncul gagasan ulama pesantren yang belum memperoleh restu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Kiai Bisri diminta untuk mengadakan pendekatan. Nah, pendekatan yang beliau jalankan selalu berhasil. Nah, dari uraian di atas jelaslah bahwa Kiai Bisri Sansuri itu memiliki peranan yang sangat menentukan dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. Selain itu, pada susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU yang pertama kali beliau itu duduk sebagai Awan Surya. Nah, tokoh NU yang nomor 5 yaitu Kiai Haji Raden Asnawi. Kiai Haji Raden Asnawi itu adalah putra yang pertama dari Haji Abdullah Husnin, yaitu seorang pedagang konveksi yang tergolong besar di Kudus pada waktu itu. Nah, sedangkan ibunya yaitu bernama Raden Ayu Sarbina. Nah, Kiai Haji Raden Asnawi itu lahir di Kampung Damaran, Kudus pada tahun 1281 Hijriah atau kurang lebih yaitu tahun 1861 Masehi. Nah, beliau itu termasuk keturunan ke-14 dari Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq dan keturunan ke-5 dari Kiai Haji Mutamakin, yaitu seorang wali yang keramat di desa Kajen, Margoyoso Pati, yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Nah, sejak kecil Kiai Asnawi itu berada di bawah bimbingan orang tuanya sendiri. Nah, terutama dalam mengaji Al-Quran. Nah, setelah berumur 15 tahun, beliau itu diajak oleh orang tuanya ke Tulungagung, Jawa Timur untuk mengaji sambil belajar berdagang. Nah, sesudah mendapat asuhan dan didikan dari orang tuanya, beliau itu kemudian mengaji di pondok pesantren di Tulungagung. Lalu beliau itu berguru kepada Kiai Haji Irsyad Naib Manyong Jepara sebelum pergi haji. Sewaktu umur 25 tahun, beliau itu menunaikan ibadah haji yang pertama. Nah, selama di Mekah, beliau itu berguru antara lain yaitu kepada Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Mahfud Termas, dan Said Umar Sato. Nah, sepulang dari ibadah haji, beliau itu mulai mengajar dan menyebarluaskan ilmu agama. Nah, di antaranya yaitu pada setiap Jumat Pahing sesudah sholat Jumat, beliau itu mengajar ilmu tauhid di Masjid Muria atau Masjid Sunan Muria, yaitu yang berjarak 18 km dari Kudus. Nah, ini beliau lakukan dengan jalan kaki. Beliau itu berkeliling ke masjid-masjid sekitar kota bila melakukan sholat
sholat subuh. Nah, kira-kira umur 30 tahun beliau itu diajak oleh ayahnya pergi haji yang kedua kalinya. Nah, dengan niat untuk bermukim di tanah suci. Nah, di saat-saat melakukan ibadah haji, ayahnya itu pulang ke rahmatullah atau wafat. Nah, meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan selama 20 tahun. Nah, pada waktu bermukim di Mekah, beliau itu pernah mengadakan tukar pikiran dengan salah seorang ulama besar Mufti Mekah yang bernama yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, tukar pikiran itu yaitu terkait beberapa masalah keagamaan. Pembahasan ini dilakukan secara tertulis dari awal masalah hingga akhir. Meskipun tidak memperoleh kesepakatan pendapat antara keduanya. Nah, karena itu beliau itu bermaksud ingin memperoleh fatwa dari seorang mufti di Mesir. Nah, maka semua catatan baik dari tulisan beliau dan juga Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tersebut itu dikirim ke alamat Said Husain Bik, yaitu seorang mufti di Mesir. Tapi mufti Mesir itu tidak sanggup memberi fatwa. Nah, melihat tulisan dan jawaban beliau terhadap tulisan Syekh Ahmad Khatib itu, akhirnya tertariklah hati Said Husain Bik untuk berkenalan dengan Kiai Asnawi. Nah, karena belum kenal, maka mufti Mesir itu meminta bantuan Syekh Hamid Amanan untuk diperkenalkan dengan Kiai Haji Asnawi. Nah, akhirnya disepakati waktu perjumpaan, yaitu sesudah sholat Jumat. Nah, oleh Syekh Hamid Manan, maksud ini diberitahukan kepada beliau dan diatur agar beliau itu nanti yang melayani mengeluarkan jamuan. Nah, sesudah sholat Jumat datanglah Said Husain Bik ke rumah Syekh Hamid Manan dan beliau sendiri yang melayani mengeluarkan minuman. Nah, sesudah bercakap-cakap, bertanyalah tamu itu, "Bin Asnawi, di mana Asnawi?" "Asnawi, hadza huwa." "Asnawi, inilah dia." Sambil menunjuk Kiai Asnawi yang sedang duduk di pojok dan sedang mendengarkan percakapan tamu dengan tuan rumah. Nah, setelah ditunjukkan, akhirnya mufti segera berdiri dan mendekati Kiai Asnawi seraya membuka kopiah dan diciumlah kepala beliau sambil berkenalan. Nah, kata mufti Said Husain Bik kepada Syekh Hamid Manan, "Sungguh saya telah salah sangka. Setelah berkenalan dengan Asnawi, saya mengira tidaklah demikian melihat tubuhnya yang kecil." Nah, pada tahun 1924 Masehi, beliau itu ditemui oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Tujuannya yaitu untuk bermusyawarah untuk membuat benteng pertahanan ajaran Aswaja. Beliau menyetujui gagasan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan selanjutnya bersama-sama dengan para ulama yang hadir di Surabaya, yaitu pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau yang bertepatan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi mendirikan Jamiah NU. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, beliau itu sering dikenakan hukuman denda. Kenapa? Karena pidatonya yang mempertahankan kesucian Islam serta menanamkan nasionalisme kepada umat Islam, baik di Kudus maupun di Jepara. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Kiai Asnawi itu beliau itu dituduh menyimpan senjata api. Nah, akibatnya rumah dan pondok beliau itu dikepung oleh tentara Dai Nippon. Beliau dibawa ke markas
Kempetai Dipati. Nah, hari Sabtu Kliwon yaitu tepatnya tanggal 25 Jumadil Akhir yaitu tahun 1378 Hijriah bertepatan tanggal 26 Desember tahun 1959 Masehi, tepat pukul 3 sebelum fajar, beliau itu dipanggil ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai Haji Raden Asnawi itu seorang ulama besar dan salah seorang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, wafat dalam usia 98 tahun. Mungkin itu saja keterangan pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.